Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno sirik karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Paham sih kalau maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Mulane bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampe tau ngitung kan. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lane kula suwun mbah pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing iku kon maca. Iku ini penting. Karena tadi kenapa terus setan mutah-mutah tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ra di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak ra mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan? Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusa, Gus iku malaikat. Lho bedane apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berkutik. Malaikat itu siapa tuh? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusa bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Tidak ada bedanya. Makanya malaikat ya wiridan kebanggaan ya bismillah, kita ya napa? Bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi kita mau coba bismillah itu juarang. Kok mangan wis ngomone Rugen barang mangan wis ketok iwak pitik. Wah enak iki cocok sing ngono tok. Bae iku langgananku warung iki cocok nak masak ngene. Iya cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjajakno kancane tak enak-enak. Yo nyerap bayar. Lomo kok cangkeme elek lho. Mun ya mulai saiki jogeman gak maca bismillah. Mergo bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane Firaun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Firaun sing terkenal iki. Mergo dekne ngerti kekuatane donya ku pangeran. Mulane Firaun akhire iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dekne ngerti kekuatan iku ngerti. Lah saiki lha carane piye? Carane gampang iku mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran. Ya wis ngene iki. Yaiku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwake beda. Manusa nek ning banyu kok urip, mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lah ke wali anak ning banyu mati. Ora usah mbek malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak ngalami ngono ya ora roh, kowe ngalami ngene iki ya ora roh, ngerti-ngerti sing. Berhubung terus dielem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene nak iwak manusia bernafas mbek paru-paru, nak iwak ambek insan sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan? Ya sapa? Mana wong alim mbok terangno. Ya sok wae kan nerangno pangeran. Dadi nak cara wong-wong sing wis usul mbek apa wis pokoke sing ngene iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semua karena dengan paru-paru ayo repot kok sing bener ilmiah sing goblok ilmiah lah akhirnya sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot sabar soalnya zaman akhir itu
Kula cara pantes tak ketokno tenan keramatku, tapi wong kok nuruti nafsu. Ya perkarane ngoten niku. Dadi eling-eling ya terus kula suwun tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra. Nggih, eling-eling ansyaha awwala marra. Dadi anggere ana wong kan iku ceritane tiyang kafir teka nang Kanjeng Nabi, beto balung sing sudah membiru, terus diremes-remes, terus disawara wajahe Nabi. Mat, mosok wis dadi balung kaya ngene, tangi meneh. Iku ora akal-akalan Mat. Iku ora masuk akal. Paham nggih? Fa idza huwa khasimum mubin. Dadi manusa iku tukang para padu. Mergo pikirane wis ajur ngene ra mungkin dadi manusa meneh. Terus Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno ning umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene tirimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala iku sakjane omongane kita jawab napa bala. Malane sakjane nak wakaf ki awale salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahu niku wakaf. Terus bala. Bala maknane kita bilang napa bala. Sakniki ilmu ngeten iki pun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Dadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mok tolak bala. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene iki. Lumayan go kegiatan nerangno. Dadi asline kula ya santai. Tekno wong tenan. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Keramat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kula wae kudu kalah keramat sing maca 41. Kula di kanca wiridane Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca iku. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramat tenan saiki sugih. Ya barokah wiridane sudah mesti. Tapi sering kalau tantang, gue ngermelete aku tak beredel keramat. Mergo iku kurang ngajar tenan. Aku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Ya sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nak wani jajal. Mikir nek sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten. Wadah tak wancam tenan den, macam-macam beredel tenan. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andai kan surat Yasin menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula lah. Artine sampai tak omong Yasin jenengan kanggo jan niku dadi dhuwit, nek gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Nah ono bener kowe mesti ngoten kula keyakinan kula ngoten malane kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansyaha awalamar. Dadi wong kon eling awalan apa marra. Ya mun nang ngandel kula. Kula bolak-balik nerangno nek sampean ra iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elekan. Ya elek-elekan kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula mboten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misale iki sahabat. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amarroe. Misale ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ke syahwat ta ora? Gak syahwat. Mergo awal amarroh ruhin didesain iku desaine organ-organe sarape ora iso sahabat wong Afrika. Saiki nek ngono sahabate krana roh susu apa krana awal amarroh? Krana awal amarroh. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sahabat. Saiki rohen dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat parah berarti. Tapi masalahnya takok wong kelainan kok dijawab repot. Gak jawab. Misal ke Melayu apa ora? Melayu, jare Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa. Ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desaine awala marra. Ya begitu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bolak-balik. Tae wong didesain nek roh tae wong jijik. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awala marra wis beda pitik mek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awal amarah iru nek takokno pitik ya.
Ya sedep, tapi jare manusa mampu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, terus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini karena doa jenengan mustajab. Moh ngaji sik, nah ngaji kok tak dongakno, nek eling nek ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari guys. Kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multazam. Kula donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah. Purun mulang mboten kedunyane. Ayo amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka ketok ora sing donga ben rabi, perkara wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara nek diguantung wong dene jorok menyerot. Dadi roken duwe pinter meneh dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh nih mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa Kang ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa, ini kan ono nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Aja nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiye cilik ae. Kiye gedhe ku resiko. Ya, misalnya mulang fikih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Kowe piro, Mas? Nyoro, malah dari bangun kiai cilik iku tak bangel sugih. Karena kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik iku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit sing kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya wis tok kono wae makome tok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Dari Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata qulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata qulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nah cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek suka ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya bener jare takok. Nah cara aku Syaiban Ar-Ra'i ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa iki? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modene tuku rafia terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa?
Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sira berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, enggak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gasap. Misale Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen ku separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa jajal. Kere engkek. Ya ta. Mboten kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku tak derek ana santai. Iku gasap to ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya gamel jare saya penerok cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapat temen pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksud wong sufi tapi cek roh fikih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 botol 3.000. Paling enggak ya maka itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung anggar didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung ya. 10.000. Piro? 5.000. Untuk ya kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk piro mus? Untuk nak piro? 500.000 untuk angsa. Terus duit 500.000 songko mentasarufkan lapangan. Iku edine tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat gedemu. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono. Mau aku cerita ben roh dosane ngono. Aja kok dadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mengko cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi. Mosok majibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa? Wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Akhirnya lucu. Dia beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih, dikekno wong melarat. Enak sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Oh, kirilah ya tukang ngemel zakat. Itu kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Ya cara tadhirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro ini. Gak usah mikir Mustafa malah. Piro 10% 500 kan 50 ya. Piro? 50. 2,5 piro? 2,500.
Lah siku lebokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah. Atau ketemu janda-janda ning pojok desa ora di dhuwit, Pak. Bu gak 50.000. Duit apa, Cung? Dadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canem rasa kei. Wes biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nah ibu-ibu iku ora melok tau apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Garno wae muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti, ndamel perjanjian dong ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki Terus deal soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesewete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina lisairim majrun. Inna ana te kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzah aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad, sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Iki jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iljaina tegese ingkang teka kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Mun kula terangno kiamat iki, soal kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih, kiamat itu seru, ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean bareng dihisab. Pertama sing dijaga jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdhu itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangaken ya, terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Bapak malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah.
Jadi kalau sampean urip ra tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena vivus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang guyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sehingga Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono yo ya lucu. Mestine kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Terus anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'un apa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang ini kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing mon-mon niku aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa sekacau kan. Nah, sementing kalau terangno ngeten ya. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawa ngakeh. Maksud ini kan cerita. Jadi ngakuin apa Rabbana
zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niki, mohon niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna inna sina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa jenis? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita inna sina au akhtana. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Taala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insyaallah di sepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu. Ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik, mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko.
Zaman Nabi Sugeng nek ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora pahame wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe aneh-aneh wae. Kowe wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemimpin ini terbebas korupsi nak ono KPK, urip makmur nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mulane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut umumnya wong akeh. Kalau terang namanya masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in, nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, nara melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu.
Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kadang yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Tidak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan kan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kembeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah. Loh buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka enggak tahu. Ya sampean enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf ke sini, ya Bani Fihir ke sini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada Abi Lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi Nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mok carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok orang mesti, kalau nu gak ada cara kata. Jadi nak dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadole
Pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, saya kenal Gusnya. Tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qori sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya bareng, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan. Mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu saudara? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksud iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata jawab apa? Minal fajr. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang diganda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku cek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh suruh wame.
Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok wis rame. Pokoke rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Gak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Sitok Islam tahlil, sitok Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kalau nggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badhe Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan kok apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampean niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat itu serang arah iso. Atau nganggo komputer itu loh, nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ono ilmune ya marosdil apa kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten?
Lah yo kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire ku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obatno ngono, yakin. Maksudnya sing profesional, maksudnya sing rontok bener sithik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sithik-sithik. Makanya kemarin ngaji apa Nasaihul Ibad kan gitu. Mujalasatul ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, ora kok mujalasatul ulama utawa sowan matekno wong ngene terjauh. Kula termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kula rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku ya guru pun mbek dukun wong kalimate ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi mergo nak jelas kita bodoni ne ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ora jelas dukun-dukun dulu kok mandi, nak jelas malah mandi. Mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa.
Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat. Pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang, dia menentang Mu'tazilah. Menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad. Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia moto hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, dari bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinus gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, kok kaya iya kaya ora. Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita mazhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris al-Muhasibi bilang gini. Enggak, maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mangkel. Dari Imam yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam yes nang ngoten ketok arahe jenengan mboten sedo ngarang. Makanya Haris al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba. Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu.
Mana nak dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun tuh mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu di antara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Lah Mbah Mun tuh lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, Mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Gak akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya ku ayune nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya ku kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu enggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab. Makanya berat. Pokoknya walatus alunna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhe Allah itu mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu moro. Wih Allah wis seneng, wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nuruti ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono lah. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wa in adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi urip orang. Mungkin jawab sih. Munir roh iku nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Mulane kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari?
Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya ya terus. Aku ya gumun mbek wong ora tau mikir ya do urip. Jadi ya sudah. Enggak angel panjenengan urip ya angel. Mana ngaji, mana ngaji. Ngaji minal fajr. Ngaji minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi ora sak ayat mau sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin niku maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah. Bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada'a napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Mun kula terusno. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawuh, fihi ku tetep ing dalem dawuh innakum. Iltifatun ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas. Ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora buan sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira hakku ora serah urusan, pokoknya mulang wis. Boleh ridane Allah, sebenarnya akhirat rakakan hisab ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau war, serepot kabeh. Ben bonus, dunya ben bonus. Nah dhewe mesti dianggep ae urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi wis sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hoten. Lan kula nak di 200.000 tak anggap wage. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 7 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka annaka tamutu hoten. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian men. Wong ora tau ngaji tauhid to men. Pas ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini benar kepastian mbahmu manusa sing iso nonton sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Kados kula ngaji teng mriki wis pokoke umume iku akhir bulan wis ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan jadi misalnya damuk bojo ya ndang sedina. Sesuk wis mati wae. Boleh sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman.
Aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono ora. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ngendikane Rasulullah, "Sholli ka annaka sholatu muwaddi'in." Kowe nek pengen salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Seneng dadi salat. Salat kok ora. Sewante, kok salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Mana kira dadi wali-wali aku. Krasa Kang, nek dadi wali ku ngono ambune. Kita ora ngono ambune semboyo. Maksudnya ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan ae, sementing bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi misalnya diutang tapi sahur jangan utang sahur enggak boleh sembrono. Contohnya aja utang, ojo nak utang bahaya. Enak kan? Jadi kayak di masalah berat ya enteng. Wong mau urip mau napa? Sedina. Apa meneh nak kowe luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nak di masalah kan lep sedilu. Cuma masalah kowe permanen bar mati tambahan rokok. Lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, gue kan repot nggak jajai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semuanya ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti yang ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kawulane Allah sing napa so macalna minal mukhlisin ya mimpi kula jenengan sedanten termasuk tiyang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih nggih. Nek dilatih dipaksa, pokoke luwateh paksa. Nggih kus pokoke paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wae misale kowe ngandalo pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih toko wartel. Bareng ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah iku koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan mbek dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngono, kowe sayang anak, iso wae anakmu sampeyan gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semulane illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayil mukminina tegese pira-pira mukmin. Utai dawe ki istisna mungkotion kang terputus. Dzikra jazaohum. Utawa ngene, dzikru jazaihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum. Ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas lahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing lembek besok wa asyan waktu sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arrizku merupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagi dan krana enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krana jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung go enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras ning Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham? Bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdzi sihatin, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh
an khifdiya saking jaga sikhah bi khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Dadi gamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, enggak perlu mikir pakanan sing menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan tetangga, partai sebelah akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh. Maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul. Karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya. Jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan. Ini paling masih berapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan. Itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam, itu ganggu ya. Sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu. Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang enggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya
Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet macam-macam lah, itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham. Dengan logika itu faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza, karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami. Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan, kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Gak apa pembantu ngono. Yang pembantu saja kamu nggak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah, kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadharaba masalah rajulain ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in, enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah, anane ngrepoti tok. Aina ma yuwajjihu la yati bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali, itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real.
Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitab sial namanya. Di takrib ada kitab sial. Dan di situ ada penjelasan mangkutila dunamali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja. Saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir entah Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya, dilatih berpikir apa? Nubuwah. Disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini. Saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodaqah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter. Pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing. Waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi, saya nggak boleh jadi fakir. Tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah kedokteran. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah.
Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Mbah Sahal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non-muslim, kalau bikin aturan ya ala non-muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyalek, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau saya dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat, ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berarti. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahak. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sungkan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kayak Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan, akhirnya rapati suka. Tapi barokah, tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, tidak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh, karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar
Biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen. Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah, harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting, karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taqtuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial, karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga gak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil, terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar. Dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakadha wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Kayaknya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan. Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak?
Enggak. Terus alasan kedua sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kok orang mikir seperti itu. Mang wis salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu. Orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuah, yaitu tadi mereka itu dapat kambing, dapat sapi terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang nggak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis.
Jadi metode bil hikmati ya ada, mau'izatul hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot, diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi. Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrang tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Tidak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Tidak usah sok suci isi sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mau nggak di-manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, dia digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mau tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama bikin Diwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi enggak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sampai tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Bapak Bakrin, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri.
Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu bi khairikum. Saya ini mimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada baitul mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul. Padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9. Semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif?